Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 4.934. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang terlihat masih naik di saat ISG masih terus melanjutkan penurunan. Bagaimana peluang saham-saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1160. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Adro masih bergerak sideways dan masih bertahan di atas daerah support kuatnya di EMA 150. Dan garis EMA 50 saat ini juga posisinya sama persis dengan garis EMA 150. Jadi saat ini masih berdempetan. Untuk harganya saat ini berada di sekitar harga 1130. Dan ISG hari ini turun 1% lebih dan telah turun di bawah daerah support kuatnya di angka 5000. Dan hampir semua saham rata-rata sudah mulai bergerak downtrend saat ini. Tetapi Adro saat ini masih bertahan di atas daerah supportnya dan masih bergerak dalam trend sideways. Untuk resisten jika kita lihat ada dua resisten. Resisten pertama di sekitar harga 1220. Ini merupakan resisten minor dan satu resisten lagi di harga 1300. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham Adro selama hampir 2 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Adro masih akan bergerak sideways. Adro masih ada peluang untuk naik menuju resisten harga 1220. Start menyentuh resisten ini ada peluang Adro untuk turun kembali menuju daerah supportnya di EMA 150. Karena seperti yang kita tahu, ISG saat ini masih belum stabil dan masih ada peluang untuk terus melanjutkan penurunan. Apalagi Menteri Keuangan kita baru menyatakan bahwa Indonesia berpeluang untuk terkena resesi pada kuartal ketiga. Walaupun pernyataan resmi belum keluar, kemungkinan besar Indonesia pasti resesi. Jadi kita sudah harus lebih hati-hati lagi. Jadi untuk saat ini yang teman-teman sudah mempunyai saham Adro, selama masih bertahan di atas harga 1000, walaupun sekarang support di EMA 150, masih ada satu support di harga 1000 yang menurut saya masih bisa menahan kejatuhan dari saham Adro ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham ini dan masih pingin hold selama masih bertahan di atas harga 1000, menurut saya saham Adro masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Mika. Saham Mika pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 2370. Bisa kita lihat di grafik, saham Mika saat ini juga masih bergerak sideways. Dan sama seperti saham Adro tadi masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Saat ini berada di sekitar harga 2310. Jadi support ini jika kita lihat setiap kali menyentuh daerah support ini selalu berhasil rebound, tetapi selalu gagal break dari resisten di harga 2500. Dan jika kita lihat masih ada satu resisten minor di harga 2400 saat ini. Garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing hari ini terlihat melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Karena apabila kita bandingkan dengan akumulasi yang dilakukan tanggal 21,
Tanggal 21 asing masih melakukan akumulasi. Dan hari Jumat kemarin juga asing masih melakukan akumulasi. Ini bisa kita lihat. Jadi hari Jumat akumulasi, hari Senin akumulasi, hari ini asing melakukan distribusi. Jadi akumulasi yang dilakukan 2 hari terakhir hilang langsung digantikan dengan distribusi yang sangat besar hari ini. Jadi dari data yang kita dapat, karena kenaikan hari ini tidak disertai adanya akumulasi dan asing malah melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar, kenaikan Mika hanya akan berlangsung sementara. Apalagi secara teknikal kita lihat kenaikan hari ini membuat Mika berada dekat dengan resisten harga 2400. Dan selama hampir 1 bulan terakhir ini Mika kelihatan gagal break dari resisten ini. Jadi ada peluang Mika juga akan gagal break dari resisten di harga 2400 dalam 1 minggu ini. Jadi Mika masih akan bergerak sideways dan masih ada peluang untuk turun kembali menuju daerah support di EMA 150. Nah, selama masih bertahan di atas support ini masih oke, tapi hati-hati apabila support di EMA 150 terlewati. Karena apabila dalam 1 minggu ke depan Mika mulai terlihat mulai turun dan disertai adanya distribusi oleh bandar dan asing dengan jumlah besar, peluang untuk turun menembus support ini masih sangat besar. Dan apabila support ini terlewati, maka Mika akan mulai downtrend kembali. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di atas garis EMA 150, apabila masih bisa take profit saja apabila dalam beberapa hari ini Mika masih melanjutkan kenaikan. Tapi apabila ingin hold, masih bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Mika, saya tidak menyarankan untuk entry saat ini. Karena sudah dekat dengan resisten dan belum terlihat adanya akumulasi yang dilakukan oleh bandar maupun asing. Berikutnya saya akan menganalisa saham INKP. Saham INKP pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 9.250. Bisa kita lihat di grafik, saat ini INKP juga masih bergerak sideways. Dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 8.440 sampai 8.450. Sedangkan untuk garis support EMA 150 berada di sekitar harga 7.330. Secara tren jangka pendek sideways, tapi tren jangka menengah masih bergerak uptrend. Dan garis EMA 50 dan 150 juga jaraknya lumayan jauh. Jadi ini bisa merupakan 2 support yang menahan kejatuhan dari INKP. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan distribusi pada saham INKP. Jadi dari data yang kita dapat, INKP dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Dengan support di garis EMA 50 di sekitar harga 8.450. Dan untuk resistennya saat ini berada di sekitar harga 9.800. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham INKP, saat ini saham INKP masih sangat layak untuk di hold. Karena masih ada 2 support yang menahan INKP. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50 atau paling bagusnya lagi tunggu di sekitar garis EMA 150. Karena seperti penjelasan saya tadi sebelumnya, karena IHSG masih belum stabil, masih ada peluang untuk turun. Walaupun grafiknya masih bagus, tapi apabila tekanan dari luar masih besar, INKP masih ada peluang untuk turun. Tapi selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini, secara tren INKP masih aman. Dan masih ada peluang untuk rebound kembali dan naik kembali ke resisten di harga 9.000-an. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham TBIG. Saham TBIG hari ini juga ditutup naik 1% lebih ke harga 1.315. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham TBIG juga masih bergerak sideways. Dan
tren jika kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi hampir mirip dengan saham INKP tadi. Untuk tren jangka pendek masih bergerak sideways, tapi tren jangka menengah TBIG saat ini masih uptrend. Dan garis EMA 50 dengan 150 juga jaraknya lumayan jauh. Jadi ini bisa merupakan benteng atau support yang menahan saham TBIG. Untuk resisten jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1350. Sedangkan untuk support di garis EMA 50 saat ini berada di harga 1230 dan garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1160. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Dan menariknya asing juga hari ini melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat dari tanggal 18 kemarin asing sudah mulai masuk kembali membeli saham TBIG. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya TBIG dalam 1 minggu ini juga ada peluang untuk naik kembali menuju resisten di harga 1350. Dan masih akan bergerak sideways. Karena peluang untuk break dari resistennya sepertinya masih sangat kecil. Karena resisten ini merupakan resisten yang lumayan kuat. Karena telah 3 kali TBIG berusaha naik menyentuh garis resisten ini dan terlihat masih gagal naik. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham TBIG di harga bawah maupun harga atas, menurut saya sahamnya juga masih sangat layak untuk di hold saat ini. Dan apabila teman-teman perhatikan dari keempat saham yang saya analisa hari ini, semuanya berada di atas garis EMA 50 dan 150. Oleh karena itu saya selalu bisa dibilang mendewakan garis ini. Dan ini menjadi patokan saya. Selama saham-saham masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, saham itu masih aman. Tapi apabila kedua garis ini telah terlewati dan mengarah ke bawah, maka bisa kita bilang secara tren sudah mulai bergerak downtrend. Jadi teman-teman bisa cross check lagi untuk saham-saham perbankan rata-rata semua candlenya sudah berada di bawah garis EMA 150. Itu yang membuat mereka atau saham-saham tersebut masih akan bergerak turun atau paling tidak bergerak sideways. Tapi secara tren masih akan bergerak turun. Sedangkan untuk saham-saham masih bergerak di atas garis EMA 50 dan 150 masih akan bergerak sideways. Walaupun belum bisa kita bilang akan bergerak uptrend dan naik tinggi, paling tidak saham-saham yang masih berada di atas garis EMA 150 ini kejatuhannya tidak akan terlalu dalam. Jadi teman-teman bisa coba screening saham-saham lagi, cari saham-saham mana yang saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Saham-saham tersebut masih bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Atau untuk teman-teman yang sudah mendapatkan saham-saham yang berada di atas garis EMA 50 dan 150 ini, pingin investasi atau trading jangka menengah dan jangka panjang, bisa tunggu di support kuatnya. Jadi di garis EMA 50 dan 150. Saat mulai rebound dari garis itu, teman-teman bisa entry. Tapi seperti penjelasan saya di awal, karena kondisi IHSG saat ini masih kurang bagus, apalagi baru keluar berita Indonesia kemungkinan besar resesi, kita kemungkinan akan terus turun IHSG-nya. Jadi masih ada peluang untuk turun mengetes daerah support di harga 4.800. Apabila support itu juga terlewati, bisa saja IHSG akan turun ke garis support berikutnya di angka 4.500. Jadi saat ini untuk teman-teman yang trader harus lebih disiplin. Apabila ingin trading, tunggu di daerah support saham-saham yang ada saat ini, dan paling aman adalah cari saham-saham yang berada di atas garis EMA 50 dan 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.